Halo Mam, bertemu lagi dengan saya Bidan Suminar, channel edukasi bidan di Indonesia. Nah, kali ini saya mau kasih informasi nih untuk para Mam, karena banyak sekali yang bertanya, apa itu perlengkapan apa saja sih yang harus mempersiapkan menjelang persalinan? Nah, sebelum kita bahas ke video selanjutnya, jangan lupa ya dibantu tekan tombol subscribe-nya agar video ini semakin bermanfaat dan semakin berkembang. Yuk kita bahas ya, Mam. Yang pertama, banyak hal yang memang harus dipersiapkan pada saat persalinan. Tidak hanya mental saja yang harus mempersiapkan, akan tetapi seperti berkas, perlengkapan ibu dan bayi ini harus mempersiapkan pada saat menjelang persalinan. Yang pertama kita bahas dulu berkas dulu ya. Nah, yang harus mempersiapkan ketika misalkan mam persalinannya dilihat nih, apakah mam persalinan ini menggunakan BPJS atau umum. Ketika misalkan para mam menggunakan umum, biasanya itu hanya diminta KTP saja suami istri untuk untuk keterangan surat keterangan kelahiran. Nah, dan biasanya diminta buku KIA saja. Tapi kalau misalkan untuk para mam yang memang persalinannya mau menggunakan BPJS, nah biasanya banyak nih persyaratannya. Apa saja sih Bu Bidan? Yang pertama yaitu mam harus membawa fotokopi kartu keluarga 2 rangkap ya. Yang kedua, mam harus bawa fotokopi KTP suami istri juga 2 rangkap. Yang ketiga, mam harus bawa fotokopi kartu BPJS 2 rangkap juga. Biasanya kalau kartu BPJS ini hanya yang punya istri, yang punya pasiennya saja atau yang punya mam saja. Nah, yang selanjutnya mam harus bawa buku KIA atau hasil pemeriksaan atau riwayat pemeriksaan atau catatan pemeriksaan. Nah, ini harus membawa karena melihat nih, oh iya mam ini kontrol rutin, oh iya pemeriksaannya segini, jadi terkontrol, terlihat gitu. Nah, jadi diulang ya, jadi yang harus membawa adalah kartu keluarga minimal 2 lembar fotokopiannya ya. Yang kedua yaitu ada KTP suami istri 2 lembar juga. Yang ketiga adalah kartu BPJS fotokopinya juga 2 lembar. Yang keempat adalah buku KIA yang harus membawa. Nah, biasanya ada juga nih yang memang surat meminta surat nikah atau keterangan nikah di depannya, ada juga ya seperti itu. Itu tergantung setiap klinik kebijakannya seperti itu. Nah, sekarang perlengkapan apa saja sih yang harus membawa pada saat mam persalinan? Karena banyak sekali nih dari para mam yang masih bingung harus bawa apa sih Bu Bidan? Apakah harus bawa baju bayi atau tidak usah? Nah, tapi di sini juga tetap digarisbawahi ya bahwa bawa baju, bawa perner dan lain sebagainya itu memang ada yang difasilitasi dari rumah sakit, ada yang memang difasilitasi dari klinik, ada juga yang memang tidak difasilitasi. Nah, ini khusus yang para mam yang memang tidak difasilitasi di tempat persalinannya. Nah, apa saja sih yang harus membawa? Yang pertama biasanya, nah ini adalah perlengkapan kalau mam persalinan di bidan ya. Yang pertama yang harus membawa adalah kain popok sebanyak 6 ya. Nah, Bu Bidan, kain popoknya ini boleh nggak sih saya pakai pampers? Karena newborn nih, pakai pampers newborn biar gak nyuci, aman nggak? Boleh, nggak apa-apa, silahkan bawa, minimal bawa 6 ya. Yang kedua yaitu mam harus bawa pernel atau kain bedong. Nah, biasanya pernel ini disiapin berapa Bu Bidan? Nah, biasanya kain pernel ini sebanyak 6 juga nih. Boleh kain bedong atau kain lain, tapi memang kalau di bidan itu biasanya disarankan untuk bawa kain bedong sebanyak 6 ya. Yang ketiga yaitu mam harus bawa baju bayi. Nah, baju bayi ini penting, harus dipersiapkan pada saat mam ada nih tas khusus untuk bersalin nanti gitu. Nah, baju bayi ini biasanya seperangkat juga nih.
Ada topinya, ada sarung tangannya, ada kaos kutung yang pendeknya gitu. Nah ini biasanya bawa berapa sih Bu Bidan? Kalau saya menyarankan itu biasanya bawa 3 saja. Karena kan kalau misalkan persalinan di bidan itu hanya misalkan dipakein pada saat apa? Pada saat sudah bersalin, terus dipakein kalau misalkan memang mau pulang. Tapi untuk celana dalam atau kain popok itu biasanya disaranin untuk banyak karena yang dikhawatirkannya pup ataupun pipis itu harus segera diganti ya. Nah yang keempat yaitu bawa selimut bayi. Ini juga hal penting loh Mams, karena bayi yang dikhawatirkannya kehilangan panas ya. Jadi harus bawa selimut nih, boleh 2 ataupun 1 ya. Nah, yang kelima yaitu bawa alat mandi bayi. Karena sebelum pulang itu biasanya dipersilakan dimandikan dulu, tapi dilihat sesuai dengan kondisi bayi. Kalau misalkan memang belum 6 jam, itu biasanya tidak direkomendasikan untuk dimandikan bayinya ya. Nah, terus kalau misalkan memang bayinya aman untuk dimandikan, seperti berat badannya normal, keadaan bayinya normal, itu biasanya memang dimandikan sebelum pulang dan biasanya setelah 6 jam baru dimandikan. Nah, tapi kenapa sih nggak disediain di bidan? Nah, biasanya yang dikhawatirkannya ini kan bayi sensitif terhadap sabun atau misalnya terhadap yang dia pakai gitu, apalagi nih bayi baru lahir. Maka dari itu kita persilahkan mau bawa dari rumah juga boleh, persiapan ataupun dari kita juga tidak masalah ya. Nah yang selanjutnya yaitu Mam harus bawa sarung tangan bayi yang tadi nih. Sarung tangannya 3 pasang, sarung kakinya 3 pasang, topinya juga 3. Karena ini untuk persiapan pulang nanti gitu ya, karena untuk biar si bayinya tuh anget. Yang selanjutnya Mam harus bawa pampers lansia. Kenapa Bu Bidan saya harus bawa pampers lansia? Nah, biasanya pada saat setelah bersalin, biar enak nih atau pampers dewasa gitu. Jadi langsung, jadi tidak menggunakan pembalut bersalin, biar enak gitu kan. Udah bersalin, langsung pakein pampers. Kalaupun misalkan memang difasilitasi dari tempat persalinannya itu tidak masalah. Tapi kalau misalkan mau persiapan dari rumah juga lebih bagus. Nah, ini biasanya bawa boleh 6 atau 5 saja ya. Yang selanjutnya yaitu bawa baju ibu seperlunya untuk baju ibu. Yang selanjutnya bawa celana dalam ibu juga seperlunya. Yang selanjutnya juga bawa untuk alat sholat ya, alat sholat ibu boleh juga dibawa, walaupun memang maksudnya tidak setelah bersalin tidak sholat gitu kan. Tapi yang dikhawatirkannya kan keluarga, yang dikhawatirkannya memang tidak disediakan di tempat persalinan tersebut. Nah yang selanjutnya Mam jangan lupa nih bawa alat mandi ibu juga ya. Itu tergantung si opsional para moms gitu ya. Nah yang selanjutnya bawa tisu basah. Yang terakhir adalah bawa kain jarik. Kenapa sih Bu Bidan harus bawa tisu basah? Yang dikhawatirkannya akan dibutuhin. Jadi pada saat di tempat persalinan Mam tidak kesana kesini karena udah siap 1 tas gitu kan. Kenapa harus bawa kain jarik? Nah biasanya kan kalau misalnya ibu bersalin, kalau misalnya memang mau pakai daster langsung boleh. Kalau misalkan ada yang memang mau pakai kain jarik juga boleh gitu. Nah, terus untuk para mam itu harus dipersiapkan ketika sudah masuk 36 minggu. Karena di 37 minggu kehamilan, mam sudah diperbolehkan sudah bisa lahir. Yang dikhawatirkannya di 37 minggu mam sudah lahir. Jadi para mam ini tidak bingung apa sih yang harus dibawa ketika misalnya mam sudah merasakan mulus yang sangat intens, sudah menjelang persalinan, sudah waktunya bersalin, mam tinggal tenteng. Karena ketika kita menyuruh sama suami kadang bingung ngeberesinnya di mana. Jadi persiapan ya untuk para mams. Nah itu alat-alat yang wajib mam persiapkan. Tidak hanya itu saja, ada untuk gendongan juga ya. Nah semoga dengan adanya video ini bermanfaat untuk para mams. Yang mau bertanya silahkan di komen ya. Terima kasih ya mam, semoga bermanfaat, semoga sehat selalu.